Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di Sheha Pro Audio Batam, guys. Hari ini kita mau belajar teori lagi. Belajar teori tentang apa, Mas? Tentang cara menghitung untuk perakitan sebuah power agar hasilnya itu sesuai yang kita inginkan. Karena banyak sekali komentar masuk itu, Mas, sebab gagalnya merakit power itu apa? Nah, itu saya harus menjelaskan menggunakan video saja, Lur. Karena sebuah kegagalan dalam merakit sebuah power itu tidak hanya power itu meledos, jeblok, berasap, itu tidak ya. Ada yang suaranya kurang maksimal, tenaganya loyo, kemudian untuk di bagian bassnya ngebrok, kemudian suaranya serak dan lain sebagainya. Itu karena untuk menghitung di bagian awal sudah salah ya, Dulur. Jadi gini, guys, ini untuk pemula saja, monggo disimak videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Dan misal nanti ada perhitungan yang agak keliru di sini ya, misal itu ya mohon dimaklumi, nanti saya benarkan di deskripsi karena ini saya tidak menggunakan sistem edit video atau potong ya. Ini sesuai dengan saat ini yang saya videokan ini, pokoknya nggak dipotong sampai akhir seperti itu. Jadi menghitung sebuah power ya, ini power kelas AB dulur ya, karena kita pemula ya, kita mainnya di kelas AB saja dulu. Nanti kalau sudah agak pro ya, nanti teman-teman bisa bareng-bareng kita belajar di kelas H, di kelas TD, GB dan lain sebagainya. Oke, misal ini ya, saya mau merakit sebuah power 10 ampere misalnya seperti itu. Ini berlaku pada semua ampere ya. Jadi teman-teman tinggal menghitungnya, disesuaikan saja. Misalnya saya mau merakit power itu 10 ampere. 10 ampere dengan trafo sembarang ya. Donat boleh, kotak boleh, seperti ini. Nah, ini CT-nya berapa? Misal saya mau menggunakan CT45. Nah, CT45 ini juga 45 misal ya. Ini trafo kotak, trafo donat sama jalur ya. Pada dasarnya sama, untuk di bagian outputnya ya sama 45 CT. Kemudian untuk menentukan sebuah dioda ya, setelah trafo ini kan dia masuk di bagian dioda. Itu diodanya harus lebih besar daripada trafo ya. Nah, diodanya harus lebih besar daripada trafo seperti itu, Lur. Diodanya harus lebih besar daripada trafo. Semisal trafonya 10 ampere, itu diodanya seminimal-minimalnya adalah 15 ampere. Ini fungsinya untuk apa? Untuk di bagian dioda ini kenapa harus lebih gede? Karena jika diodanya pas-pasan, tujuan di bagian dioda ini adalah merubah arus trafo yang AC ya, atau listrik ini menjadi sebuah arus DC. Nah, arus DC. Jadi ketika trafo masuk ke dioda, itu dioda ini fungsinya untuk merubah tegangan AC yang ada di trafo itu menjadi DC. Dia bekerja sangat keras. Makanya kalau bisa, misal teman-teman ada dioda kiprok ya, atau dioda sisir lah. Nah, dioda sisir seperti ini nih, dioda sisir ini. Ini teman-teman bisa menggunakan dua dioda dengan cara paralel. Nah, misal 15 ampere atau 20 ampere atau 30 ampere. Pokoknya semakin besar ya juga semakin bagus. Lebih dari ampere trafo. Jadi misal ini di double 2 biji ya, di paralel ya. Ini juga bagus. Ini kiprok ini juga bagus juga di paralel, Lur. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika teman-teman sudah mempunyai trafo 10 ampere, kemudian CT-nya 45 dan sudah menggunakan dioda di atas, ampernya di atas dari trafo, kemudian cara menentukan elko-nya gimana? Nah, oke, kita hapus dulu, Lur, yang untuk di bagian dioda ini.
Untuk di bagian elko ya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Ini saya sudah menggunakan kalkulator. Misal 45, CT 45. Itu rumusnya 45 dikali 1,4. Nah, 1,4. Nah, kita hitung di sini ya. 45 dikali 1,4. Ini ketemunya 63 volt. Ini sudah DC ya. Nah, berarti sama dengan X-nya itu adalah 63 volt. Nah, 63 volt. Ini menggunakan elko yang seminimalnya adalah 80 volt di sini lur. Nah, elko 80 volt. 10.000 mikro. UF 10.000 mikro. Ini harus menggunakan elko seminimalnya, ukurannya adalah 80 volt 10.000 mikro. Kemudian untuk di bagian jumlahnya berapa? Nah, kalau jumlahnya itu kan paling sedikit di kelas AB itu kan satu set itu 2 biji ya. Nah, satu set itu 2 biji seperti ini ya. 2 biji seperti ini. Ini min, ini plus, ini min, ini plus. Seperti ini. Ini seminimalnya. Ini tergantung budget wis. Kalau yang ini, teman-teman bisa menggunakan 3 set berarti 6 elko, atau menggunakan 4 set berarti 8 elko. Bisa, atau seminimalnya ini ya, karena nggak ada dananya kita harus memaksakan sebanyak-banyak gimana. Ini minimalnya adalah 1 set ya. Nah, itu berhubungan dengan tenaga juga. Terus ada lagi pertanyaan, ini pasti akan muncul ya, pasti akan muncul. Nah, fungsi elko itu apa, Mas? Elko ini ya, elko ini tujuannya menyimpan tegangan sementara ya. Menyimpan arus sementara yang akan dibuangkan ke driver ya, ke driver misal SOCL, SOCL 506 atau 504 ya, seperti ini misal ya, kelas AB. Ini jadi dari trafo masuk ke dioda. Setelah itu dioda ini yang 63 volt ini masuk dulu ke elko, ini nyimpen. Jadi biasanya semakin banyak elko, tenaganya juga minim drop ya. Jadi minim drop karena tampungan cadangan tegangan di dalam sini masih banyak untuk mensuplai ke sini, ke driver atau ke transistor final nanti. Oke, seperti itu ya. Dan diusahakan untuk di bagian elko ini menggunakan merek atau kualitas yang bagus juga, karena walaupun tulisannya 80 volt, kalau mereknya jelek ya, itu kadang nggak sampai 80 volt. Kadang disuplai dengan tegangan ini pun bisa meledak. Ini bisa meledak, bisa jeblok lur. Nah, jadi hati-hati membeli sebuah elko, jangan tergiur harga murah. Misal pun 1 set pun nggak apa-apa, asal original. Daripada 6 set, 8 set tapi kualitasnya buruk ya. Kalau saya mending milih yang 1 set seperti ini. Ini kualitasnya jelas ya, daripada menggunakan banyak elko tapi kualitasnya nggak jelas. Mending ya 1 set tapi original, seperti itu. Oke, ini sudah paham, di screenshot boleh ya sebelum saya hapus. Ini untuk rumus menentukan elko untuk di bagian CT45. Nah, ini bisa dikategorikan sendiri nanti CT-nya berapa, rumusnya dikali 1,4. Nah, misal CT-nya 65 ya kan. Ya wis dikali 1,4 ya. 65 kali 1,4. Ini ketemunya berapa? 91 volt ya. Bener pora iki? 1,4. Betul. 91 volt DC. Berarti seminimalnya elko-nya harus menggunakan yang 100 volt. Itu pun yang harus original, karena untuk lenggang batasnya itu berarti kan kalau ke 100 volt 91 ini kan
9 volt ya, seperti itu, atau digunakan sistem seri juga aman. Oke, jadi hitungannya seperti itu untuk di bagian elko. Oke, saya hapus dulu. Terus kita kemudian pindah ke bagian drivernya ya. Cara ngitungnya gimana? Bentar. Drivernya CT45 itu drivernya menggunakan apa? Jadi untuk driver itu selera ya. Selera. Driver itu selera. Loh kok selera, Mas? Nah, jadi kadang-kadang driver itu ada yang suka menggunakan kelas AB ya. Untuk pemula biasanya menggunakan Safari ya, Safari yang 400 watt itu. Nah, ada yang menggunakan driver OCL ya, atau SOCL yang sekarang ya, SOCL 506 504 ada. Nah, biasanya untuk di bagian driver itu ada tulisannya ya, ada tulisannya. Misal kita kasih contoh untuk SOCL ini ya, driver SOCL ini yang sekarang banyak sekali menjamur ya. Untuk pemula pun seperti saya pun juga masih sering merakit SOCL ini 506 504. Itu biasanya di tulisan driver untuk di bagian tegangan itu tertulis 80 volt. Maksimalnya. Maksimalnya 80 volt. Itu 80 volt ini adalah tegangan DC ya, DC. Bukan tegangan AC yang dari sini. Misal ini 45. Aduh, untuk nyuplai ini masih kurang. Loh, belum tentu, Lur. Karena untuk tegangan AC ini kita belum dikalikan rumus yang tadi. Berarti kalau 80 volt ya kita cari aja CT berapa yang bisa mendekati 80 volt. Misal 50 volt dari trafo dikali 1,4. Nah, ini baru 70. Kita coba 56 CT dikali 1,4. Ini 78. Nah, mendekati ya. Nah, mungkin bisa 57 atau 60 mungkin ya. 60 dari trafo ya, 60 AC, mungkin 84 lebih 4 volt misal seperti itu. Itu adalah yang diminta dari driver itu adalah tegangan DC-nya, bukan dari tegangan trafo sini. Soalnya ada juga kemarin yang gagal paham ya. Ditulis untuk di tegangan driver kemarin apa ya, driver kecil itu ya. Drivernya itu kecil, Lur. Kalau nggak salah yang 200 watt itu kayaknya ya. Drivernya itu kecil, di tulisan drivernya itu diminta 32. Ini 32 volt. Berarti kan untuk di bagian AC-nya itu kan di bawah 32 ini karena belum dikali 1,4. Nah, untuk si temen itu ya, si kawan itu dia menggunakan 32 ini dari trafo. Alhasil driver ini meledos. Berarti kalau 32 itu berarti sekitar 26 volt harusnya. 1,4. Nah, ini. Oh, berarti 22 mungkin ya. 22. Nah, ini 22 kali 1,4 sudah mendekati ini. Nah, ini cocoknya dari trafo berarti 22 volt AC. Baru dikali 1,4 mendekati 30 volt bisa. Tapi kalau dari trafo itu sudah 32, berarti kan tegangannya sudah melebihi batas. 32 kali 1,4 ini 44, ini meledos ya, KO atau berasap seperti itu. Ini untuk di bagian driver. Nah, masalah selera ini ya, selera ini teman-teman mungkin ada yang suka driver berkarakter ya. Seperti driver kelas AB itu yang berkarakter kan banyak ya. MCRD, nah itu karakternya itu ngesap-ngesap gitu ya, ngelow-ngelow gitu.
Terus ada juga driver sejenis driver TBM yang horek itu ya. Itu ada juga, ada yang driver sejenis Namek ya. Namek untuk mid high, untuk mid high, untuk icis-icis, untuk kelentang-kelentung Namek. Ada juga, ada yang suka flat. Ya, flat itu SOCL 506 itu juga sudah termasuk flat itu. Walaupun nadanya agak cenderung agak ngebas seperti itu. Tapi menurut saya itu untuk pemula cocok lah. Nggak terlalu ribet-ribet dan aneh-aneh. Oke, seperti itu. Pokoknya kalau driver itu masalah selera. Jadi teman-teman bisa mencari referensi beli driver di mana atau gimana, nanti ditanyakan untuk kapasitas dari suplainya berapa ya ke penjualnya. Kalau ditulis untuk di bagian driver itu tegangannya, yaitu berarti tegangan DC bukan tegangan dari trafo sini. Kalau disuplai dari tegangan trafo ya otomatis meledos ya, drivernya jeblok lur, berasap. Nah itu nggak sesuai. Terus kita menentukan transistor finalnya. Nah, menentukan transistor finalnya. Gimana cara menentukan transistor final? Ya, misal trafonya tetap masih 10 ampere dengan CT45. Caranya gini untuk menentukan transistor final itu. Karena kalau kebanyakan transistor final itu juga suaranya nggak gler malah loyo. Kemudian kalau kurang transistor final itu juga berbahaya kepada finalnya ya, panas, overload dan meledak. Ya lagi-lagi meledak ya, karena memang kita bermain dengan tegangan. Jadi hitungannya harus pas. Kalau nggak pas yaitu jadi membuang-buang duit. Pengennya kita bisa bikin bagus tapi malah justru rugi karena hitungan kita buruk ya. Ini pemula ya dulur ya. Kalau yang master-master menyimak dan ketawa ya nggak apa-apa. Ini kita belajar pemula saja dengan bahasa pemula. Untuk rumus adanya seperti itu. Kalau sudah menggunakan alat ini dan itu berarti sudah tidak pemula ya. Oke, transistor final. Cara menentukannya gimana? Banyaknya biar pas, tenaganya juga pas, trafonya tidak drop, suara juga jernih dan bertenaga. 10 ampere CT45. Ini misal trafonya ini. Atau teman-teman menggunakan trafo berapa hitungannya, cara hitungnya sama. Cara menentukannya adalah 10 kali 45. Nah, kali 45 sama dengan 450. 450. Kita tulis 450. Kemudian X berapa untuk transistor finalnya. Jadi gini, untuk transistor final teman-teman mau menggunakan transistor final apa? Misal Toshiba ya, TS. Kemudian Sanken kan biasanya kayak gitu ya. Kalau yang transistor lain masih banyak, MJL, NJW. Tapi biasanya yang sering-sering teman-teman ketemu kan ini TS ya, Toshiba. Kemudian Sanken, SK, Sanken. Datasetnya Toshiba itu adalah 150 watt. Nah, datasetnya Sanken itu adalah 200. Seperti ini, sangat simpel. Kemudian jika teman-teman pengen menggunakan Toshiba, 450 ini dibagi 150. Dibagi 150. Itu ketemunya 3 set. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, 3 set. Untuk di bagian Toshiba TS 3 set. Nah, terus gimana cara agar amannya untuk 3 set ini? Loh kok masuk 3 set? Kemarin banyak power rakitan 10 ampere CT45 setnya banyak. Untuk transistor ini sesuaikan dengan kualitas yang teman-teman beli. Misal teman-teman beli menggunakan kualitas Toshiba, ini kan kualitasnya banyak.
Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang murah banget ya. Misal teman-teman menggunakan kode lot yang super atau yang ori, ya 3 set ini cukup. Tapi kalau teman-teman beli yang agak murah ya mungkin dilebihkan untuk menjaga-jaga 4 set misal. 4 set seperti ini. Oke. Misalkan kode lotnya kan macam-macam ya lur. Kemudian sama untuk di bagian sunken. Menggunakan sunken ya tinggal dibagi aja lagi. 450 dibagi 200. Nah, ketemunya 2,25 ini. Nah, ini mau menggunakan 3 set juga boleh, monggo ya. Sunken menggunakan 3 set lagi boleh. Atau menggunakan 2 set ya. 2 set boleh. Seperti ini maksimal 3 set saja. Untuk sunken ya diusahakan yang paling ori. Yang sekarang mungkin sekitar harga 80 ribuan per set ada itu. Atau yang 70-an ya tergantung dari tempat teman-teman. Ya kalau sunken ada harga 20 ribu ya jangan dibeli. Itu pasti gedabrus itu lur. Pasti bohong lur. Sunken itu harganya itu sekarang itu udah sekitar segitu kok, 70 sampai 80-an ribu kok kalau yang bagus kok. Kita ngomong yang bagus saja ya, kalau ngomong yang ori nanti yang nggak ori nanti tersinggung ya. Seperti itu lur cara ngitungnya. Nah ini untuk di bagian transistornya ini kan gampang ya. Untuk pemula ini sangat mudah dipahami. Kemudian apanya lagi? Oh iya. Sekring pada power itu juga tidak boleh terlalu jauh daripada ampere. Biasanya kan power ada sekringnya di belakang ya. Yang dibuka gini, terus ada segini nih. Dalamnya kayak ada rambutnya itu. Bentuknya kecil kayak gini. Sekring. Nah, sekring. Atau fuse lah kalau bahasa profesionalnya. Fuse. Nah, fuse atau fuse. Kita bacanya ya fuse seperti itu. Kalau misal trafonya 10 ampere ya pakai 15 aja. Ini nggak boleh terlalu tinggi juga. Kenapa kok nggak boleh terlalu tinggi untuk di bagian fuse? Karena kalau terjadi trouble pada power, ini akan nggak mau putus kalau terlalu tinggi. Kalau fuse-nya cuma 15 itu masih bisa putus. Kalau putus otomatis kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah seperti itu biasanya. Nah, untuk di bagian apa lagi? Untuk di bagian heatsink. Bentar, saya ngopi dulu lur. Ini video panjang ini nggak apa-apa ini. Untuk di bagian heatsink, kalau heatsink itu tidak memerlukan perhitungan khusus nggak apa-apa. Yang penting tebal. Karena heatsink itu ada bentuknya apa? Ada jenisnya, model. Ada yang 1U atau ya cuma lembar gini aja, ada yang 2U. Ada yang 3U. Nah, kalau yang paling bagus ya yang 3U. Ini paling bagus karena bentuknya lebar terus tebal. Biasanya seperti itu. Kalau nggak tebal ya berarti 3U-nya yang murahan. Atau pendingin. Seperti itu. Nah kemudian untuk menentukan untuk di bagian kipas. Kipas itu bagusnya pakai 4 atau 2. Kalau saya pribadi tergantung dari besar dan panjangnya box ya. Kalau boxnya menggunakan sistem panjang dan lebar itu harus menggunakan 4 fan atau 4 kipas. Tapi kalau menggunakan 2 ini pakai yang hexpad ya. Hexpad juga bagus. Seperti itu lur. Nah jadi untuk perakitan oh iya satu lagi ada penyebabnya seperti ini lur kemarin.
Merakit power tidak bertenaga. Semua sudah sesuai dengan yang saya tulis ini. Ternyata satu yang kesalahannya adalah kabel. Kabelnya terlalu kecil. Kabelnya terlalu kecil. Mas, kalau menurut sampean kabelnya seberapa ukurannya? Kalau saya perakitan 5 ampere. 5 ampere sampai 10 ampere. Itu biasanya saya menggunakan kabel ukuran 1,5. Ini minimal ya. Kalau ada 2,5 juga bagus. Tergantung budget. 10 ampere pun kadang ada yang speknya agak sultan gitu ya, walaupun 10 ampere. Budgetnya agak omber, pakai menggunakan 2,5. Bisa. Tapi kalau sudah di atas 15 ampere, 15 ampere sampai 30 ampere ya, itu wajib 2,5. Apalagi 40 ampere ya, wajib menggunakan 2,5 mili ya. 2,5 mili. Yang ini 1,5 nggak apa-apa. Seperti ini. Terus ada lagi kendalanya masalah perhitungan. Ini termasuk perhitungan atau tidak ya? Ya kita hitung termasuk lah. Untuk tata letak ya. Oke, untuk tata letak juga kita hitungkan. Mas, kalau untuk softar dan speaker protect gimana? Kalau masalah softar dan speaker protect itu tidak ada masalah. Perhitungannya tinggal sesuaikan dengan kualitas yang teman-teman beli. Itu biasanya kalau speaker protector dan softar itu tergantung kualitas dari yang teman-teman beli. Biasanya kalau untuk di bagian softar itu yang paling bagus menurut saya ya, paling bagus itu menggunakan sistem NTC ya, apa namanya? Untuk tahanannya biasanya kan kalau softar ya itu relay ya, relay. Kemudian untuk di bagian air kapur biasanya nilainya air kapur ini 4K7 sampai dengan 6K8 biasanya. Seperti ini. Bentar, ini saya lupa itu nilainya berapa ini lor. Mohon maaf ini kalau salah ini. 47 kok 4K7. Ini kalau salah mohon maaf ini saya lupa ini. 47 sampai 68 ohm 20 watt ya. 20 watt biasanya. Ini kalau salah mohon maaf ini. Saya lupa ini. Ya ini 47R atau 47 ohm sama 68 ohm. Ini nilainya 20 watt. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa cari untuk di bagian softar ini menggunakan sistem NTC. Atau kalau NTC itu biasanya kayak jamur gini bentuknya. Kayak jamur terus ada kakinya 2 ini. Ini nilainya berapa NTC saya lupa. Pokoknya antara air kapur dengan NTC tetap bagus yang NTC ini. Seperti itu, harganya pun beda. Tapi misal pun ini sudah aman ya, menggunakan ini pun nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk speaker protector itu bisa dipilih di berbagai toko online shop maupun offline shop. Itu speaker protector yang sudah menggunakan sistem anti konslet ada yang belum juga ada. Itu tergantung selera atau tergantung budget juga. Karena menggunakan sistem OCP tentunya lebih mahal dong. Oke, seperti itu. Dan ini saya tambahkan lagi untuk di bagian pendingin ya, itu untuk perakitan power wajib menggunakan pasta. Sangat wajib menggunakan pasta karena untuk pasta itu keuntungannya banyak. Mohon maaf ini memang tidak dilihatkan diuji secara alat ya. Tapi pasta untuk pendingin ya. Pasta untuk pendingin transistor biasanya kan ditempel di bagian heatsink ya. Nah, itu biasanya itu bisa mengurangi panas berapa derajat seperti itu lur. Ya, walaupun selisihnya tidak terlalu banyak tapi lumayan. Karena agar tidak terlalu overheat. Karena kalau terlalu overheat, kualitas transistor jelek, otomatis ini jeblok atau meledos. Nah, setelah menggunakan pasta ini ya,
terkadang bisa mengurangi ya, walaupun tidak banyak. Pasta transistor, nanti teman-teman kalau yang belum tahu bisa diklik aja atau dicari di toko komputer biasanya ada, atau di toko elektronik pun juga ada pasta transistor seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian tata letak ya. Oke, ini udah sip ya untuk trafo, untuk apa. Jadi yang belum nonton video saya untuk menentukan kalau berapa ampere untuk berapa in speaker, bisa nonton di video saya sebelumnya, ada saya buat video seperti itu. Kalau speaker 15 in, 18 in itu trafonya harus berapa ampere, 12 in harus berapa ampere gitu, ada di video saya sebelumnya. Teman-teman dicari saja ya. Oke. Kemudian untuk tata letak di bagian power, itu yang efisien seperti apa? Oke. Yang efisien sebenarnya, misal ini power ya. Ini kita bikin simple aja. Ini power ya. Power kelas AB ya, tetap ya. Kita ngomong kelas AB dari tadi nih. Ini nanti ada yang gagal paham ini. Oke. Biasanya untuk power itu yang penting itu antara trafo dengan key driver ya. Driver itu yang kotaknya itu kan. Driver itu harus dibalik ya. Seperti ini. Entah ini elko-nya di sini. Seperti itu. Ini pendingin ya transistornya. Ini juga sama seperti ini. Ini harus dibalik ya. Jadi pokoknya kalau trafonya di sini ya drivernya di sini. Kalau trafonya mau di belakang ya drivernya di sini. Ini tujuannya untuk menghindari radiasi liar atau apa ya namanya ya. Kalau saya ngomong itu dari kren trafo ini biasanya dia mengeluarkan induksi, bahasanya seperti itu, induksi. Jadi bisa menyebabkan noise dan dengung. Nah, jadi kalau dekat-dekat driver ini noise dan dengung. Kemudian untuk penempatan kabel AC ya, kabel listrik itu penempatannya itu harus dipisahkan dengan kabel input. Misal ini AC ya, dari colokan belakang ke listrik. Kemudian ini inputnya atau kabel yang dimasukkan jack untuk ke HP atau ke mixer seperti itu harus dilewatkan di sini. Kemudian ke potensio. Nah, kalau yang ini harus dilewatkan di sini, kemudian ke saklar atas sini. Ini biasanya membantu mengurangi noise dan dengung. Kalau AC-nya juga dibareng-barengkan ke sini, ya AC-nya dibareng-barengkan ke sini misalnya. Ini terkadang menimbulkan suara dengungan atau noise. Ya, seperti itu. Nah, kemarin ada yang seperti ini dulur. Ya, saya berbagi lagi. Ini videonya sangat panjang ini pasti memang. Sudah melakukan hal seperti ini, ya, dengan sistem AC atau kabel listriknya itu sudah dibagi seperti ini. Kemudian drivernya sudah dijauhkan dari trafo seperti ini. Ini ada suara ngorok ya, masih suara der seperti itu, atau dengung campur noise ya, tapi ya lumayan mengganggu ya. Itu bisa jadi dari trafonya ya. Trafo dona, trafo peta itu kadang-kadang kalau sirlaknya itu kurang rapat itu bisa, kalau bahasa Jawanya apa ya, gereng ya. Kalau bahasa Indonesianya agak sedikit kayak ada getaran seperti itu masuk ke speaker. Itu susah sekali dihilangkan dan nggak tahu. Saya juga pernah ya, saya cari-cari groundnya kok masih gereng, padahal semua box ini sudah plat, nggak kayu. Mau digroundingkan kemanapun nggak bisa lur. Itu karena memang dari kualitas trafonya memang buruk. Seperti itu. Oke, seperti itu saja. Udah ngantuk ini lur. Ini pokoknya mohon maaf sekali, ini video tidak saya potong. Misal ada kesalahan atau perhitungan yang kurang tepat ya, mungkin salah penjumlahan atau apa ya, ya di komen aja biar nanti saya tulis klarifikasi di deskripsi. Oke, belajar teori cukup sampai di sini guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.